Halo guys, pagi guys. Sekarang hari apa sekarang mah? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 21 Juni jam 3. Kita mencoba untuk Merlung ya guys. Kita dari Merlung cukup masih bisa dari Merlung untuk ke Pekanbaru jam 3 subuh. Perjalanan kemarin kita sudah tempuh ya guys. Kita sudah tempuh itu kurang lebih segini nih guys nih. Tuh, berapa tuh? 875 km kita sudah tempuh. Perjalanannya itu semalam sampai di Merlung ini kita jam berapa tuh? Jam 9.30 malam lah guys. Sebenarnya sih kita udah salah step ya. Seharusnya kita itu nginepnya itu di Jambi lah. Lebih prefer ke Jambi lah guys. Karena nggak taunya dari Jambi ke Merlung ini agak sedikit effort perjalanannya, namun sih masih relatif aman lah. Namun saran sih next time ya kita nggak mau maksain seperti ini sampai dengan jam setengah 10 ya guys kita sampai di sini. Ini seperti inilah kota Merlung nih guys nih. Yang punya kotanya silakan di komen ya. Ada tugu prajurit di situ menggunakan tongkat dan ujungnya ada bendera merah putih. Sekarang tepat jam 3:01 guys. Kita akan mencoba menuju ke Pekanbaru. Nanti agak sedikit terangan akan kita infokan seperti apa perjalanan kita ya guys. Bye bye. Nah, jadi ini guys, untuk teman-teman nih yang mau tahu gimana sih karakteristik apa sih yang dibilang masuk hutan lintas timur, masuk hutan ini kan, ini hanya sebagian kecilnya sih. Sebenarnya ini udah mau keluar ya dari taman nasional Gunung Kerinci. Kita akan keluar dari sini. Tadi itu kita hampir lewatin lah semalam itu yang dari mana,
dari Jambi mengarah ke sini nih. Nah, ini masuk ke dalam kawasan nasional nih, kawasan nasional Gunung Kerinci kita udah lewatin ya. Jadi kalau misalkan jalanannya itu agak berkabut, harap maklum aja karena di sini agak ketinggian ya, tempatnya agak di ketinggian sedikit, makanya jalanannya agak berkabut. Nah, dari Merlung ke Pekanbaru ini kita akan tempuh itu perjalanannya sekitar hampir 8 jam ya, bisa dikatakan 8 jam lah. Namun kalau misalkan kita mau tambahin ekstra 30 menit berarti 8 jam 30 menit itu kita tambahin ekstra. Jadi kemungkinan nanti nyampe nya itu kalau misalkan sekarang jam 3 lah ya, atau ya jam 3 lah, kita bikin mundur aja lah jam 3. Walaupun udah jam 3.16, jam 3 ditambah 8 itu berarti sekitar jam berapa itu ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jam 11 atau jam 12 kita udah sampai di Pekanbaru. Nah, jarak tempuhnya itu kalau misalkan dari Merlung sini ke mana namanya, ke Pekanbaru itu 347 km ya teman-teman. 347 km kita perjalanan kita dari sini nih, Merlung ini ke mana, ke Pekanbaru. Kita kenapa sengaja lebih awal kita berangkatnya ya seperti ini nih teman-teman nih. Kita jam 3 berangkat, kondisi juga masih sepi, masih belum ada warawiri dari masyarakat setempat. Tapi intinya sih tadi kita tanya sama penjaga guest house-nya ya, guest house kita semalam itu namanya apa ya, Adinda gitu-gitulah. Kenanya sekitar 300, bayarnya kita 300.000. Namun yang menariknya itu tempat tidurnya ada 3 ya. Jadi ada tambahan ekstra tempat tidur. AC-nya dingin, kualitasnya dijaga, artinya nggak ada no smoking ya di situ. Benar-benar bersih lah. Kalau untuk kita membawa anak-anak ya untuk penginapan udah pas lah bisa dibilang. Ini nih yang bisa, kalau mau teman-teman bilang apa sih, gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan hutan yang ada di lintas timur ya, hampir seperti ini lah nih guys nih. Namun ini udah nggak terlalu hutan banget lah dibandingkan yang semalam yang kita lintasi. Benar-benar nggak ada rumah penduduk guys. Makanya perencanaannya itu harus matang. Seharusnya semalam bimbang sih kami makan berdua sama istri di Jempol gitu loh. Satu sisi kita nyampe situ juga lebih awal sekitar jam 6. Kita mau udahlah cekin aja, istirahat lebih awal, besok berangkat lebih awal lagi kayak hari yang sebelumnya jam 1 kan. Jam 1 pagi kita berangkat. Namun nggak taunya itu ya kita maksain, mungkin di depan ada sehingga ya sampai jam 9.23 semalam kita sampai di homestay itu, penginapan itu. Taunya ada juga hal yang sama juga, ada satu keluarga juga yang hendak ke Medan mau ke Siantar dari Bogor, Gunung Putri, sama juga sih hal seperti itu. Harus kayak kami juga, seharusnya itu nggak usah memaksain lah, sampai jam 9.30. Tapi ya sudah, kita akan coba perbaiki kembali untuk mungkin ada teman-teman ya, kita sharing mana sih yang bagus pola perencanaan untuk road trip Jakarta Medan via lintas timur.
Saya sekarang sudah ada di kilometernya itu adalah 891 ya teman-teman ya. Dari Jakarta sampai ke sini berarti kalau misalkan itu dari Jakarta ke Medan sekitar 1800, kita sudah menjalankan 800-nya, berarti masih kekurangan 1000 km lagi di Palembang. Dari Merlung ke Pekanbaru ini 347 km, nah kurang lebih perjalanan 8 jam ya, 8,5 jam ya, sampai sekitar jam 12 lah. Mungkin nanti kita akan coba untuk makan siang di Pekanbaru lah teman-teman. Kita akan coba makan siang di Pekanbaru. Kita bikin vlognya itu menjadi 4 tahapan lah mungkin teman-teman. Kita akan bikin pertama itu dari Jakarta ke Palembang, kedua itu Palembang ke mana namanya, ke Jambi, ke Merlung. Lanjut nanti ini kita akan coba buat lagi Merlung ke Pekanbaru, baru terakhir dari Pekanbaru ke Medan. Sebenarnya sih part pertama, part kedua udah jadi, belum bisa diupload aja karena semalam kita udah sampai jam setengah 10. Saya coba untuk CapCut-nya, nggak tahu nggak kesimpan, udah nunggu lama ya. Udahlah, akhirnya mutusin tidur aja lah, udah tidur aja ya. Tadi jam 2:30 kita bangun, baru kita jam 3 start, jam 3 kita berangkat. Di kota apa nih teman-teman dari Merlung sini yang tahu ataupun yang paham daerah sini, silahkan komen ya, bisa mengobati rasa rindunya lah. Jangan negatif komen ya guys, karena kita juga point of view-nya ini selain untuk menginformasikan perjalanan yang ada terbaru dari lintas timur. Kemarin kan udah ada tol tuh dari Palembang ke Jambi tuh. Kita akan coba juga kalau nggak salah waktu tahun 2023 kita belum nyobain untuk tol yang ada dari Kisaran ke mana namanya, langsung tembus ke Medan. Kita akan coba nih. Tapi kalau nggak salah baliknya kita cobain sih guys. Kita cobain. Udah resmi dibuka. Belum guys, belum. Itu pembukaannya bareng ya oleh Presiden ke-7 kita Bapak Jokowi. Barengnya mana? Barengnya sama yang di Palembang Jambi ini. Iya. Itu ada 2 ruas tol. Yang pertama ruas tol Kisaran, yang kedua itu adalah ruas tol Palembang Jambi. Namun beliau peresmiannya waktu itu dihadirinya yang lokasi di Palembang Jambi ini. Harapan sih ya, mau nyobain nanti untuk yang Palembang Jambinya itu ruas tolnya ya guys. Mudah-mudahan percepatan lah untuk ruas tolnya itu di Palembang Jambi ini. Ini nih. Seperti ini nih guys nih.
Jakarta BSD sampai dengan ke Merlung sini, yang perlu disiapkan mungkin tol ya. Tol kalau dari BSD lah, tol dari BSD itu sampai kita keluar Merak itu adalah sebesar 100.000 ya guys. 100.000 kita bisa keluar ke Merak. Lanjut pemesanan Ferici guys. Pemesanan Ferici itu 5 km, radius 5 km baru bisa dipesan Fericinya. Artinya apa? Artinya itu ya begitu keluar tol langsung bisa melakukan pemesanan baik secara online ataupun secara mandiri ya, ataupun secara menggunakan yang ada di kios-kios ataupun yang ada di gerai-gerai gitu keluar dari dari tol. Sebenarnya kalau misalkan kita udah punya historical itu lebih bagus ya guys, artinya sebelumnya. Kenapa yang menariknya kami, kenapa bisa cepat dari 2022 2023 kami sudah mempunyai database ya. Itu yang harus diisi apa? Yang harus disiapkan adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan kita agar diisi gitu loh. Jadi nanti ada tertera siapa-siapanya. Makanya kalau misalkan yang perdana ataupun baru yang mau melintas ke pelabuhan agar disiapkan tuh di keluarga kita, keluarga inti kita, baik pasangan kita ataupun anak-anak kita bawa. Iya, kita bawa 5 km kita diisi automatically secara ya Facebook ataupun Google. Pembayarannya ada via bank, pembayarannya ada via e-wallet, jadi lebih praktis, lebih lebih aman lah. Kalau mau memilih gaptek lah ya, kalau gaptek kita yang sudah berumur ini agak gaptek ya, shortcutnya langsung aja yang tadi saya bilang ke gerai-gerai yang ada di keluar tol itu gitu loh. Mereka akan membantu kita untuk pengisiannya, namun kita harap mempersiapkan untuk biaya administrasinya lah guys. Kita harus siapkan untuk biaya administrasi ekstranya untuk membuat ini kita. Sudah itu kemarin kita pikir ini jangan negatif komen ya guys, kita pengulangan biar kita lebih fokus lagi membantu perjalanan. Kedua informasi, ketiga yang paling penting untuk preventif menghilangkan rasa kantuk guys. Baru kita coba untuk udah dapat masuk ke dalam reguler itu sekitar, kalau yang menariknya ada perbedaan harga nih. Kita berpikir pertama sekitar 740 sekian, kita siapkan 740 sekian, namun kenyataannya berbeda. Itu ada di angka 640 650 lah. Mungkin berarti reguler hal yang sama ya, sekitar ada penurunan lagi 100.000, balik lagi sekitar 300.000 lah. Pilihan tergantung dari kita. Pesawatnya sama namun laju speednya yang berbeda. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita ingin bukan buru-buru lah ya, daripada ngebuang waktu di pelabuhan penyeberangan ya, lebih bagus kita percepatan aja, bisa memilih eksekutif ya guys. Reguler apabila kita mau santai-santai, kita mau bermain, ajak istri dan anak di kapal, boleh, persilakan. Harganya juga ekonomis guys untuk yang reguler. Nah, yang menarik di sini bisa kami sampaikan bahwasanya kenapa kadang-kadang orang itu ataupun anak-anak itu keluar, ataupun kita keluar dari mana? Keluar dari
selesai dari kapal feri penyeberangan ini, badan agak kurang enak, badan agak sakit, masuk angin, gatal-gatal ataupun biduran, demam ya, karena ada perubahan cuaca guys. Perubahan cuaca yang biasanya kita itu cuaca yang anginnya nggak begitu kencang, terus juga panasnya nggak begitu panas, ya kan. Tiba-tiba kita di di kapal feri ini, pertama itu anginnya kencang guys, anginnya kencang, cuacanya juga agak ngelengkep ya, bahasanya mungkin ngelengkep kali ya, ngelengkep itu agak sedikit mungkin seperti itu ya. Makanya pencegahannya, preventifnya itu adalah kita agak bisa menyiapkan, membalurkan anak-anak kita ataupun diri kita dengan minyak kayu putih, ataupun kita bisa mempersiapkannya ditambah lagi dengan menggunakan jaket lah ya, jaket untuk menghindari adanya angin-angin ngelengkep yang ada di laut ini. Emang kurang-kurangin untuk keluar sepanjang ada di dek. Kalau mau di dek ya itu harus disiapkan. Di dek ini emang menarik sih guys, memang menarik kita ngelihat laut, anak-anak juga melihat laut. Namun ya perlu disiapkan lah, itu perlu disiapkan dengan matang lah terkait masalah ininya, jaketnya ataupun minyak anginnya. Jangan lupa ya, perut jangan dalam keadaan kosong lah guys, perut anak-anak kita jangan sampai dalam keadaan kosong. Nah, kami karena merupakan jaraknya itu hanya 1,5 jam, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat ya. Kami memutuskan istirahat pada waktu itu, sehingga ya anak-anak ya di mobil. Itu juga sekitar jam berapa itu ya, jam 1, jam 3 itu, jam 3 kita keluar sekitar jam 4, jam setengah 5 lah baru kita keluar dari pelabuhan Bakahuni Lampung. Kami tidur di mobil guys. Yang menariknya tengah malam, jam-jam segitu istri lapar, beli pop mie, beli kacang atong, baru kita makan, kemudian kita tidur. Baru kita lanjut ke ini ya, ke Lampung ya guys. Kita lanjutkan perjalanan kita ke Lampung. Itu yang udah kita sampaikan kemarin, ada di part sebelumnya juga, bahwa saya di Lampung ini kita akan menggunakan tol ya. Tolnya itu kalau nggak salah kurang lebih 380 lah guys, 380 km perjalanannya itu, dengan biaya tol sekitar 480-an. Masuknya dari gerbang tol Bakahuni Selatan, lanjut keluar lagi ada di Kayu Agung, masuk lagi, keluar lagi ada di tol, pintu tol Keramasan ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, tol ini masih mumpuni ya, masih bisa masih aman lah berbanding 2023. Ada di video sebelumnya di tahun 2023 guys, itu agak PR banget dari Kayu Agung mengarah ke Keramasan. Ada beberapa titik tambal sulam lah, pembangunan lah, perbaikan lah, tapi nggak berarti lah. Nah, kemarin kita lihat dari Kayu Agung mengarah Keramasan relatif lebih mulus guys ya, makanya kita adanya progres lah untuk jalanan di tol Palembang dari Kayu Agung mengarah ke Keramasan ini. Nah, untuk informasi kita, karena berangkatnya melintasnya itu sekitar jam 4 ya, jam 4 atau jam 3, jam 4 atau sampai jam 5 lah. Itu
kita pertama lampunya guys. Lampunya itu kalau berbeda dengan Trans Jawa ya, kita ditemani oleh lampu-lampunya ini lampu-lampu jalan guys, lampu-lampu jalan. Namun di Trans Sumatera ini kita masih belum ditemani oleh lampu-lampu jalannya. Artinya lampu-lampu jalannya itu hanya di tempat-tempat tertentu saja, seperti pintu masuk tol, pintu keluar tol, ataupun yang lainnya. Nah di sana itu masih belum secara keseluruhan lah. Makanya langkah lebih baik apabila kita mengupgrade lampu kendaraan kita, sehingga ya seperti ini juga salah satunya nih, kita juga perjalanannya juga relatif aman ya, relatif aman karena pencahayaan lampu kita juga sudah mumpuni. Ataupun kita upgrade untuk fog lamp kita, sehingga ya adanya kabut bisa membantu headlamp lebih stabil lagi. Kedua, bisa kita sampaikan ya, seperti itu. Ada juga sempat kita masih belum dewasanya supir-supir ini ya guys, supir truk ini, karena masih bocil-bocil sih mayoritas melakukan itu. Kalau yang lainnya kayak banyak juga yang sudah dewasa, sering banget yang sudah dewasa. Kita mau ngasih sen kanan, tiba-tiba yang di depan ngasih sen kanan, nggak taunya ada kendaraan dari arah sebaliknya. Berarti truk yang di depan ini nggak mau memberikan jalan ke kita, ada bahaya yang ada di depan kita. Kalau menurut kami ya relatif lebih dewasa sih, namun mungkin karena ada tol baru itu jadinya banyak yang belum dewasa lah. Tiba-tiba berpindah lajur, pertama tidak melihat spion, kedua tidak memberikan sen. Sudah 38 menit perjalanan kita guys menuju ke Pekanbaru. Lanjut keluar tol Keramasan. Kemarin kami yaitu agak sedikit membuat keterlambatan kami untuk sampai ke Merlung. Kita mau coba, tapi worth it sih, kita coba pempek yang merupakan panganan khas Palembang ya. Kita memilih yang candy ya, yang mayoritas juga kita mengetahui untuk tekstur candy, pempek candy ini emang bukan cukup sih, emang enak lah. Ada sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah kita ngebuang waktu di situ untuk mencoba pempeknya. Baru kita lanjut lagi mengarah ke Jambi. Nah, kalau itu kan istri yang bawa, artinya disampaikan memang kondisi Palembang itu kemarin memang agak sedikit padat, agak sedikit bahkan macet ya, mengarah ke macet, makanya agak sedikit lama perjalanannya itu dari Palembang sampai ke Jambi ini teman-teman. Namun kami dapat bonus, yaitu saya pribadi kita bisa mencoba untuk tol baru ya, tol baru yang tahap ruas jalan yang ruas 3-nya itu kita udah coba. Kalau nggak salah di situ 35 km perjalanan. Nah, gangguan terjadi di situ artinya apa? Artinya loss sinyal sepanjang perjalanan teman-teman di dalam tol Palembang Jambi ini gitu. Baru keluar tol Palembang Jambi, kita tekuk kanan lampu merah. Di situ kita sampai jam 4:30, jam 5. Kita mau makan malam lebih awal di rumah makan di Jempol, ini kan. Sampai jam 6. Nah, di sini nih kami bimbang ini kemarin. Di
sini kami bimbangnya kemarin. Kalau misalkan kita lanjut lagi masih membutuhkan 3 jam lagi perjalanan, berarti sekitar jam 9 lah ya kita sampai ke tempat yang tadi Merlung. Jam 9 malam. Katanya kita sampainya itu jam setengah 10 malam. Sebenarnya sih kita mau tidur, saran ke istri kita, yaudahlah udah check-in aja di Royal Garden Jambi ya. Kita udah pernah juga check-in di situ. Namun karena udah masih jam berapa kita, jam 5, jam setengah 6 ya kan. Terlalu awal banget. Mungkin di depannya lagi ada, bahasanya seperti itu guys, mungkin di depannya lagi ada, mungkin nanti jam 7 ada penginapan, mungkin nanti jam 8 ada penginapan, kita akan nginap aja di situ. Ini juga menarik tuh guys tuh. Di situ juga banyak mobil-mobil pribadi. Ini kan SPBU sebelah kanan ini yang nginep ya guys. Yang karena mungkin hal yang sama juga dengan kami kehabisan, bukan kehabisan sih, homestay dari pelajaran juga dari Jambi mengarah Pekanbaru itu di Taman Nasional ini masih kurang untuk penginapannya ataupun homestay-nya guys. Sebenarnya kalau misalkan dibuat ini bagus, ini lumayan pendapatan ini, kayak semalam di homestay itu kita tidur juga bersih, nyaman lah di daerah Merlung ini. Jadi gini nih guys, perjalanan kita sampai ke saat ini sudah tembus di angka 908 km. Mungkin itu bisa kami sampaikan guys. Nanti perkembangan sudah ada sedikit matahari, kita akan infokan. Bensin masih 214 km lagi kita akan isi. Pengeluaran juga baru sekali pengisian ya. Kita juga baru sekali pengisian. Bensinnya ini kemarin 600.000. Jadi buat report 100.000 untuk tol Merak, 644 untuk Sekutip, 485 untuk tol. Lanjut juga bensin 600.000, penginapan semalam 300.000, sama jam 9 lah guys. Makan malam makan siang, sore di makan meal apa sih namanya itu, pempek candy, makan malam lebih awal di Jempol. Itu pengeluaran kami guys. Nanti kita akan infokan kembali seperti apa. Sekarang sudah jam 3.44. Halo guys, sekarang 4.52. Sudah mau hampir dari jam 3, 2 jam perjalanan kita dari Merlung sampai dengan sini nih. Yang tahu daerahnya nih silahkan di komen nih. Kita beruntung kita dapat nemuin barengan di depan, sama-sama dari Jakarta plat B. Mungkinnya Tangerang ini kemungkinannya. Jadi sudah hampir setengah jam ini kita barengan konvoy. Pertama tadi saya di depan, mungkin karena terlalu santai, akhirnya BRV ini pindah ke depan. Ya kita ikutin lah guys. Sekaligus kita juga nggak terlalu effort banget untuk melihat jalannya ataupun main lampu sen ataupun main lampu jauh apabila ada kendaraan di depan. Nah kalau misalkan kayak gini kan, ataupun yang paling penting jalan rusak lah, kalau gini kan enak, kita bisa mengikuti, membutuhkan lah. Kalau misalkan ada jalanan yang
kita dari Merlung ke Pekanbaru. Masih dipenuhi dengan kabut guys. Oleh karena itu kita perlu hati-hatian ekstra. Jaga jarak ya guys, jaga jarak sekitar 50 meter lah, biar kita lebih prefer juga untuk melihat jalanan-jalanan rusak, jalanan-jalanan yang kurang bagus lah. Terpantau di depan ada pergerakan juga tuh guys, ada 2 mobil pribadi juga. Apakah mereka konvoy, kita akan lihat guys. Mobil pribadi yang dari plat Jakarta cukup banyak ya guys. Mungkin karena liburan anak sekolah juga yang cukup panjang, artinya ya mereka hal yang sama juga dengan kami. Ya sudahlah, kita ambil cuti, kita waktu luang keluarga kita sama keluarga besar yang ada di Medan lah. Pantau 5 rombongan guys, 5 konvoy kita perjalanan ini. Satu, dua, tiga, empat, 5 mobil bergerak beriringan. Innova plat AA, berarti daerah Jawa. Persis depan kita plat B. Ini kita akan lihat seninya konvoy guys. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup barisan belakang sebelah kanan guys, biar nggak ada yang berani nyalip.
belakang guys. Pantau kan ada 3 mobil depan. Ini BRV mobil depan sama kita buntut belakang guys. Kita ajak mereka konvoy berlima kendaraan ini. Kita konvoy. Depan kita Innova hitam plat AA. Depannya lagi Avanza. Depannya lagi belum terpantau nih guys, mobil apa? Kayaknya Avanza juga guys. Plat BE guys, depan lagi plat AB. Kayaknya 2 mobil ini satu rombongan, AB dan AA.
AA. Kita gabung kembali bertiga sepertinya konvoy ini guys. Oh, depan masih ada lagi tuh ya, tapi plat BI. Apakah masih satu rombongan mereka? Kayaknya masih satu rombongan. Hazard plat BI depan nyala, AB nyala, hazard nyala. Kita bagian blocking saja guys belakang biar nggak ada kendaraan yang masuk dari sisi sebelah kanan untuk mendahului. Lampu sen semua nyala, berarti menandakan ada kendaraan di depan. Mulai dari BE, lampu hazard nyala, kita bantu. Sepertinya rangkaian cukup indah guys. Semuanya saling support, semuanya saling memberikan sinyal keberadaan dari arah belakang dari arah depan. Semua saling tunggu menunggu. Tersisa 4 rangkaian kita. Lampu sen dinyalakan, 4 yang dinyalakan bisa dilihat ya guys. 4 yang nyalakan lampu sen kanan, artinya dari arah berlawanan ada kendaraan. Kita lihat kabut sangat tebal ya guys. Suasana juga sedikit dramatis. Berarti ada mobil dari arah berlawanan. Nah itu dia, bisa dilihat jelas ya kan? Jalanan cembung, bisa kelihatan rangkaian rapi, indah. Namun ada kesafetian di sini. Dilihat dari paling depan, kedua, ketiga, dan keempat itu memberikan jarak ya guys. Tuh, bisa dilihat tuh. Bisa dilihat kan? Memberikan sen. 4 yang memberikan sen, artinya ada kendaraan dari arah lawan. Ini bisa dilihat memberikan hazard 4-4 guys. Nah, 2 memberikan hazard, Innova tidak memberikan hazard. Kita bantu memberikan hazard. Blocking. Memberikan hazard 4 itu guys. Semuanya memberikan hazard 4-4-nya. Sini kita lihat ada kedewasaan ya dari masing-masing driver, baik dari depan semuanya saling support. Semuanya memberikan jarak, bisa dilihat tuh jalanan cembungnya naik ke atas kan.
cuma memberikan sen tuh guys, artinya ada mobil dari arah berlawanan. Jadi ini indahnya untuk road trip ini seperti ini, konvoy. Kita saling support walaupun tidak kenal ya guys, kita saling membantu walaupun tidak kenal, sehingga memberikan rasa nyaman kita, apalagi ya kita mau bawa keluarga kita lah, kita mau bawa keluarga kita, artinya kan rasa nyaman itu menjadi prioritas ya, jadi hal yang penting. Yang paling penting juga ya dengan adanya konvoy ini menghindari rasa kantuk guys, menghindari rasa kantuk. Memberikan sen Innova, memberikan sen lagi, sementara masih tetap bertahan 4 mobil konvoy perjalanan ini. Itu bisa dilihat dari sisi kanan 4 konvoy. Kecepatannya nggak high speed ya guys, kecepatannya itu cuma 40 60 mainnya di 40 60 guys. Nah ini bisa dilihat tuh, jaraknya rapi ya, jaraknya sekitar 50 meter 30-50 meter jaraknya. Jadi nah nih lihat nih tuh, dari atas tuh ya kan jaraknya rapi kan. Kita lihat akan bertahan berapa lama konvoy ini kah? Memberikan lampu sen, berarti ada kendaraan dari arah lawan, 4-4-nya, 3-3-nya memberikan lampu sen, memberikan lampu hazard. Kita mengikuti memberikan lampu hazard. Nah, memberikan lampu hazard. Sedang pelan, apa yang terjadi? Oh. Pipis. Ya. Ada berhenti semua. Berarti jauh lagi ke sana. Ya. Bayar nggak di bawah? Nggak tahu enggak. Pada pipis guys. 3 mobil juga pada berhenti guys. Kita toilet dulu deh guys. Halo guys, sekarang jam 6:06. Sudah dari jam 3, 4, 5, 6. Sudah 3 jam perjalanan dari Merdong ke sini nih. Ini jalan apa sih ini? Jalan lintas Indragiri nih kayaknya nih guys. Belilas. Oh, kita pernah nginep di sini nih 2023. Oh sorry guys, agak kesek-sek jadinya, agak kegoyang-goyang. Ini lintas timur Belilas. Yang punya kampung boleh, pasar Belilas di sini boleh komen lah. Ada Belilas Tani. Kita masih nyari pom bensin SPBU. Kalau yang tahu bisa dikomen apakah masih ada yang sudah buka. Karena pertama buka nanti jam 7, masih ada 1 jam lagi. Ya kita jalan lagi lah. Kalau dilihat di sini sih estimasi masih 110 km lagi lah pom bensin, bensin yang kebutuhan bensin kitanya. Sisanya tinggal segitu. Terus mumpung juga di sini kita sudah 1020 km
Artinya tinggal 780 km lagi atau 800 km lagi lah kita akan sampai, kita akan tiba di Tanjung Sari, Medan. Kita akan mengarah ke Pekanbaru nih guys. Pekanbaru sih tadi sekitar 4 jam lagi atau sekitar 200 km lagi. Namun masih kekhawatiran itu pom bensin nih, SPBU. Emang bukanya jam berapa sih pom bensin itu? Rata-rata sih kalau nggak salah bukanya jam 6 ya. Namun tadi itu dapat informasi dia bukanya jam 7. Itu apa ya guys ya? Sebelah kanan itu apa ya? Naik ke atas itu pohon. Ini juga kan, ini apakah kabut seperti ini ya di Belilas ini ya? Ini bener kabut atau seperti apa ya? Karena kalau misalkan kabut tapi di luar nggak dingin guys. Apakah kabut apa asap? Tapi kalau asap nggak ada bau-baunya asapnya. Ini kayaknya kabut sih guys. Kabut nggak dingin lah guys. Ya, kelihatan jalanan. Sini perbohongan juga guys. Kemungkinan jam 11 kita akan tiba di Pekanbaru. Lanjut ya ke Medan, biasanya itu 12 jam atau tambah 2 ekstra jadi 14 jam. Kalau misalkan jam 12 kita nyampe kalau misalkan jam 11 kita nyampe berarti tambah 14 jam ya, sekitar jam 1 lah kita sampai, paling telat jam 2 pagi lah kita sampai di Medan. Karena sekarang sudah di Belilas mendekat 200 km lagi ke arah Pekanbaru. Pekanbaru ke Medan itu 12 jam, rata-rata 12 jam. Tambahin ekstra ya, ekstra kita bikin lama lah, kita bikin 2 jam jalan benar-benar santai itu. Tambahan waktunya ya berarti 14 jam. Kalau misalkan di sini sih jam 10:30 nyampe nih, tapi kan nanti anak-anak pasti sarapan dulu setengah jam. Ya kemungkinan nyampe jam 11 lah. Jam 11 tambah 12 kan berarti jam 11 malam, tambah ekstra 2 jam buat makan siang sama makan malam ya. Mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 lah kita sampai, atau paling lama jam 2 lah kita sampai. Itu paling santai-santainya itu jam 2 pagi kita sampai. Di 1 kilometer lagi ada mark tadi guys, ada pom bensin. Kita akan lihat apakah sudah buka pom bensinnya. Kalau sudah buka kita isi dulu. Berarti bensin yang kita pergunakan itu baru sekali isi bensin ya. Sekali isi bensin 600.000. Ini yang kedua kali kita akan isi bensin. Kita akan lihat berapa nih. Kita akan lihat berapa kena pom bensinnya. Paling 600-700 lagi guys. Kalau misalkan 600-700 lagi berarti masih ada sekali pengisian lagi lah guys. 600 lagi ya, 1,8 lah bensin, atau 2 juta lah bensin. Ini pom bensin adanya di sebelah kanan, kayak pom bensin besar nih guys, namun masih belum buka. Oh ada CFC nya. Pertama kemana mah? Gitu ya. Itu. Ini kan udah ada orang ya. Ada itu.
Pertamax. Kencing lagi. Kencing di jalan aja nanti deh. Tiko. Iya. Bosan nih kamu Ciko ya? Nanti nunggu kakak-kakak bangun ya. Oke, stop. Ada baiknya nengok dulu aja. Nanti jangan di sini lah, Mas. Ada orang. Di depan bang. Sana. Nah, adanya orang. Pertama penuh. Pertama kosong pak. Adanya apa? Pertalite. Nggak bisa kan ini? Boleh nggak? Ada barcode-nya pak? Nggak ada. Wah ada nggak bisa pak. Aduh makanya nggak ada lagi pom bensin, udah habis banget lagi. Pertamanya memang lagi kosong, turbo pun kosong, memang sisa pertalite. Jauh nggak? Sini, paling 20 menit. 20 Lebih menit. kurang sebelah kiri nanti ada juga. Tolong tutupin ya bang. Ya. Itu udah pasti buka. Buka biasanya. Buka ya? 24 jam juga kalau nggak salah. 24 jam Kiri. juga. Iya. Ya, makasih ya. Cara daftar barcode gimana sih mah? Emang bisa mobil bapak pakai barcode mah? Kamu kemarin pakai barcode kenapa? Habis dibikin sama tuh abang-abangnya. Kan dan kan bilang kan boleh mobilku ya. Udah. Enggak, kamu nggak boleh. Boleh lah. Nyatanya belum bisa guys untuk ngisi ini guys. Pertamax guys, Pertalite guys. Emang kita biasa juga Pertamax sih guys, tapi ini mari ambil masih mandu itu apa nyetir. Masih 20 menit lagi kita lihat nih guys nih. Di sini sih 105 km lagi lah. Masih cukup lah guys. Kayaknya kita butuh untuk istirahatin Marley dulu nih, udah bosen banget Marley-nya nih. Kita nyari tempat dulu deh sebelum nyari pom bensin yang agak luasa. Dia kayaknya mau pupuk dia nih. Sini ada gitu. Sini deh. Nurunin Marley kali dia mau pipis. Jangan terlalu banyak rumputnya lah. Ini mau mundur. Ya. Mau pipis juga Papa. Selamat pagi 646 dari Pematang Rebah. Tadi kita bundaran dari Tugu Patin. Sekarang sudah di 1039 guys. Kalau di sini sih 800 lagi menuju Tanjung Sari Medan. Ya, selesai dari Pekanbaru kan masuk tol guys. Habis itu di kisaran masuk tol guys. Banyak bonusnya deh. Kurang lebih nanti tolnya itu 300.000 ya guys. Di apa sih namanya, mulai dari Dumai, Pekanbaru Dumai, ataupun dari kisaran sampai dengan keluar mana mau kemarin kamu? Amplas ya? Hah? Keluar Amplas bukan? Amplas ya? Amplas emang? Iyalah itulah itu. Nanti istri bawa di situ guys, biar dia pride sendiri, bawa nyampe ke rumah. Sekarang bensin baru tadi kita isi guys. Iya, buat ngingetin juga, bensin 736.000 kita isi. 2 kali pengisian bensin, yang pertama 600, yang kedua 700,
700 ya, 700 lah taruhlah 700. Jadinya 1,3 bensin guys, 1,3 bensin kita keluarkan. Mau rekap nggak ya? Nanti aja lah ya rekap ya. Udah kalau mau rekap ya nonton sebelumnya, rekap secara mandiri lah biar tahu pengeluaran kita berapa. Kalau nggak salah 2 video sebelum ini juga udah kita iniin kok, udah kita infoin pengeluaran apa aja, daripada nanti dibilang pengulangan. Ini jalanan antara dari Pematang Rebah menuju ke Pekanbaru guys. Kita lihat jalanannya seperti ini guys. Nanti kita akan cari sarapan buat anak-anak, tapi masih tidur mereka di belakang. Masih pada bobo-bobo cantik mereka di belakang guys. Ntar kita benerin dulu, kita ratakan dulu guys. Kita bikin zoom out dulu guys biar kelihatan indah. Nah, yang punya Pematang Rebah, yang dulu masa kecilnya di Pematang Rebah, ini kondisi terkini sekarang, yang sudah lama tidak pulang kampung ya. Jadi kita rekap untuk dari Merlung tadi kita start jam 3. Pengeluaran baru ini nih, pengeluaran baru 700 bensin ya. Masuk irit sini dengan CC 2500 ya. Tahun kemarin juga sama, tapi tahun kemarin kena 2,1. Ini adalah bibir orang belum mandi. Gimana? Pekan. Mana Bega? Halo guys, sekarang mendekat ke Pekanbaru. Waktu menunjukkan jam berapa sekarang? Jam 11:11. Pekanbaru mungkin sekitar 1 jam lagi. Ini kita langsung bikin arahnya itu ke arah Medan ya. Medan 14 jam lagi. Berarti kalau sekarang jam 11 ke 12 jam 23 malam tambah 2 jam, berarti nyampe kita sekitar jam 1, paling telat jam 2 lah pagi nanti kita akan sampai di Medan. Ini Pekanbaru 1 jam lagi ke depan. Kilometer udah dapat di angka kita 1191. Berarti taruhlah 1200. Kalau ke Medan 1800, berarti tinggal 600 km lagi. Kalau dilihat di map sih sekitar segitu lagi nih guys. Kita di maps ya, sekitar itu dia tuh 13 jam 58 menit lagi, atau sekitar 600 km lagi perjalanan kita. Akan kita selesaikan kemungkinan malam ini juga guys. Malam ini kita selesaikan, sekitar nyampe paling telat jam 2. Ini jam segini aja panasnya udah kayak gini. Ya Pekanbaru matahari ada 2 ya. Artinya kita taruh telur aja di situ bisa mateng. Ini malah Copilotnya malah main game dianya tuh. Bukannya membantu mamanya. Bantu ya. Nanti perkembangan kita infokan ya guys. Kayaknya mau tukeran nih istri nih. Oh, mau jajan kali. Jajan. Bye bye guys. Halo guys.
Sekarang jam 12.13, kita sudah touchdown di Pekanbaru. Kilometer kita udah di angka 1222. Artinya kalau misalkan 1800 Medan berarti kita sudah 1200, berarti tinggal berapa tuh? 600 km lagi. 600 km lagi kita menuju ke Medan. 600 km. Kalau Pekanbaru Dumai 100 km, ya kan? Kalau kisaran Medan 300 km, berarti 400 km kita di tol ya. Berarti masih ada 200 km lagi kita yang arteri, butuh benar-benar fokus kehati-hatian. Khususnya sekitaran itu tuh pernah kita terjadi pecah ban, nantem lobang di daerah Balam. Di daerah Balam itu butuh kehati-hatian kita di situ secara ekstra. Artinya nggak usah ngebut-ngebut lah, dari tadi juga kita nggak ngebut-ngebut, pelan-pelan aja tapi tetap konsisten. Secara keseluruhan bingung informasinya gimana sih nih ya, apakah 2 hari 2 malam atau apa ya, karena kita berangkat itu hari Jumat ya, hari Sabtu ya bisa dikatakan, hari Jumat subuh, Jumat 20 00 sekian Jumat kita berangkat, berarti Kamis malam ya, Kamis malam, Jumat pagi ya, Jumat dini hari guys. Jumat dini hari kita berangkat 00.30 kita berangkat. Malamnya kita bermalam di Merlung ya kan. Besoknya hari ini kita jam 3 subuh tadi berangkat. Sekarang sudah nyampe di Pekanbaru, berarti estimasi butuh 12 jam lagi untuk sampai ke Medan. Nah itu sebutannya apa tuh guys? 3 malam 2 hari dong. Sebutannya apa ya? Coba yang bantu komen deh. Nanti malam kita sampai sekitar jam 1 atau jam 2 di Medan. Sebutannya seperti apa kalau seperti itu? Masih belum bisa tahu bahasa apakah 3 malam 2 hari ya kan, atau gimana, karena separuh dianya, nggak full. Lanjut pengeluaran, sekalian nemenin juga nih buat informasi pengeluaran kita, mungkin ada yang nungguin pengeluaran kita. Berangkat kami tol dari BSD ya. Dari BSD menuju ke Merak itu kita 99.000, bisa dikatakan 100.000 lah. Penyeberangan feri kita 650 sekian lah. Ya kan, 650 sekian kita pakainya, milihnya agak sedikit cepat, eksekutif. Teman-teman kalau misalkan mau road tripnya juga sedikit santai bisa pesan reguler melalui aplikasi Verizi ya. Kalau mau untuk detailnya bisa nonton di part sebelumnya, part 1 ataupun yang lainnya. Setelah dari situ kita masuk tol. Tolnya itu tapping di Bakahuni Selatan, masih tapping. Nanti keluar pertama adalah di Kayu Agung, terakhir ada di Tol Keramasan. Totalnya 485 something lah. Baru on the way kita jalan, terus isi bensin ya. Isi bensin pertama kita 600, baru kita masuk tol juga, tol Palembang Jambi. Itu nggak tahu tuh, yang tahu komen tuh. Ada sekitar 35 km. Kalau 35 km sih rata-ratanya itu 35.000 atau 40.000 lah untuk tolnya, tapi kita masih belum tahu berapanya. Karena di situ sepanjang jalan situ di tol itu karena masih baru juga, susah sinyal ya guys, susah sinyal. Habis dari situ kita makan malam di Jempol ya, itu recommended tuh. Apabila ada teman-teman yang jam 10 atau jam 11 ada di situ ya boleh, silakan aja. Untuk salah satu rest area yang recommended lah. Makanannya menurut kami juga nggak terlalu mahal lah ya. Di sini berarti ya
nggak terlalu mahal lah teman-teman, masih terjangkau lah, bahasa yang tepatnya masih terjangkau lah. Namun kebetulan kami nyampe di situ jam 5 gitu loh. Memang seharusnya sih kami lebih bagus untuk memilih bermalam. Ini masih pembahasan kami juga sama istri, apakah ini yang terbaik. Kenapa? Karena rencananya kami itu misalkan bermalam ya paling bermalam jam-jam 7, jam-jam 8. Kita cari hotel di sekitaran dari Jambi sampai ke Pekanbaru itu nggak ada sama sekali, dan jalurnya itu agak sedikit sepi ya, lewatin murni lewat jalur hutan guys, jadi butuh kehati-hatian ekstra untuk kitanya berkendara. Akhirnya kita semalam bermalam di Merlung ya, kalau nggak salah penginapan emang recommended lah untuk buat sementara waktu. Kami semalam nyampe jam 21.30, 21.23 atau bisa dikatakan 21.30 istirahat. Jalan lagi kita jam 3 pagi. Itu harganya 300.000 untuk penginapannya. Itu guys, ya, kita jalan lanjut. Tadi pagi kita isi bensin, kita fullkan bensin. Fullnya itu sebesar 700.000 ya, 750.000 lah, 730 sekian ribu, bisa dikatakan 700.000 lah, 700 sekian lah. Itu kita tadi sarapan pagi juga masih beli Indomie ya. Pagi kita tadi makan Indomie dua semuanya, Indomie jumbo kita makan. Kita sekarang ada masuk di pusat kota dari kota Pekanbaru ya. Nanti selesai dari sini kita akan naik semacam jembatan. Kita akan naik jembatan baru tekuk kiri lintas timur. Nanti di situ aja. Ini kan ada di situ. Gitu ya teman-teman ya. Nanti perkembangan kita infokan kembali teman-teman. Di sini nih apa nih? Udah nih. Itu apa crispy? Begitu udah nggak ada lagi nih, kita lewatin flyover, jembatan udah ini. Jangan dilewat dulu, nggak boleh. Kalau mau ya di sana aja lagi, cari di sana lagi guys. Di mana? Ya nggak tahu, ya ke sana lanjut aja, nggak usah skip di sini. Bakery. Maksudnya nggak usah patokan makan di sini. Nah, kan rencananya maksudnya aku kan tadi Yang takeaway yang ituan kan, yang fast food kan. Iya. KFC 9 potong, 9 potong, 6 potong gitu. Jadi ya kapan mau makan ya mau makan, anak-anak yang makan duluan gitu. Kita pernah makan McD di sini. Udah tapi ke arah sana lagi. Iya, cuman kalau memang nggak bisa kayak gitu ya sudah aku ikut aja, ntar cari yang lain aja. Oh ternyata di seberang KFC ada. Mana? Oh ini. Udah lah nanti aja. Ini kita akan naikin flyover guys. Ada yang tahu nggak nih apa nih? Flyover apa namanya ini? Jembatan. Jembatannya ada yang tahu nggak nih jembatan apa nih guys?